Waktu. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan membahas jurnal tentang capital cost. Ya, eh, ini adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Arya Karismanda. Terus yang kedua, Dinta Margo Raharjo. Terus yang ketiga adalah Juanda Oktova Sugara. Oke. Dan yang terakhir adalah Muhammad Haikal Siregar. Yep. Oke, selanjutnya apa aja yang akan kita bahas di sini? Di sini yang pertama kita akan membahas yaitu tentang pendahuluan. Yang kedua tentang apa itu loan cost. Dan yang ketiga apa itu equity cost. Keempat, apa itu weighted average cost of capital atau WACC. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutupan. Oke, apa sih capital cost itu? Capital cost itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau suatu bisnis untuk memperoleh aset tetap. Aset tetap tersebut seperti bangunan, peralatan, mesin, ataupun teknologi yang ada yang digunakan untuk menunjang proses bisnis tersebut. Tahapan-tahapan dalam capital cost adalah yang pertama adalah mengidentifikasi sumber dana. Maksud dari mengidentifikasi sumber dana yaitu mencari tahu dari mana saja sumber dana yang bakal kita gunakan untuk memulai suatu bisnis atau suatu proyek yang akan kita gunakan. Dan yang kedua itu melakukan perhitungan biaya pinjaman. Selain dengan setelah mengidentifikasi sumber dana tersebut, kita akan melakukan perhitungan biaya pinjaman. Berapakah biaya pinjaman yang bakal kita dapatkan dari suatu provider pinjaman tersebut, ataukah apakah biaya tersebut kita bisa kita bisa hadapi, kita bisa menyelesaikannya. Dan yang ketiga yaitu estimasi biaya ekuitas, perkiraan biaya hasil yang didapatkan oleh perusahaan atau para investor yang menanamkan modalnya kepada kita. Dan yang terakhir yaitu penghitungan WACC atau rata-rata dari biaya peminjaman dengan biaya ekuitas atau biaya yang kita dapatkan. Jadi kita rata-ratakan apakah perhitungan tersebut atau apakah keuntungan tersebut bisa untung ataukah kita rugi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Juan. Baik, di sini saya akan menjelaskan loan cost. Apa itu loan cost? Apabila seorang meminjam uang eh, kepada suatu lembaga, maka terdapatlah terjadi bunga. Nah, loan cost itu meliputi biaya bunga, biaya administrasi, biaya penalti, dan biaya lain-lainnya. Nah, di sini ada contoh cash. Cashnya itu ketika saya membeli rumah dengan harga 200 juta dan saya memutuskan untuk meminjam 150 dari suatu lembaga yaitu bank. Kemudian bank itu memberikan suku bunga tahunan sebesar 5%. Nah, contoh perhitungannya seperti berikut. Hitung biaya bunga tahunannya 150 dikali 5%. 5% itu adalah biaya bunga yang tadi, yang secara periodenya per tahun. Ditemukanlah hasilnya 7.500 biaya bunga yang harus dibayarkan setiap tahun kepada saya oleh bank. Jika periode pinjamannya adalah 10 tahun, maka total biaya bunga selama periode tersebut adalah 7.500 dikali 10. Terdapatlah hasil 75.000. Dalam contoh ini, biaya pinjaman untuk membeli rumah sebesar 200.000 dengan pinjaman terbesar yaitu 150 adalah 750
705.000. Berarti saya harus membayarkan total 75.000 dalam bentuk bunga kepada bank selama periode pinjaman 10 tahun. Selanjutnya ada ekuitas cost. Apa itu ekuitas cost? Adalah suatu pemilik perusahaan atau investor memberikan suatu kompensasi atas penggunaan modal mereka. Di sini ada contoh kasus ketika saya berinvestasi dalam perusahaan teknologi yang masih startup dengan tingkat pengembalian yang diharapkan 15% per tahun, tingkat bebas resiko saat ini adalah 3%, dan beta saham perusahaan teknologi tersebut adalah 1,5. Tingkat pengembalian pasar saat ini adalah 10%. Biaya ekuitas itu teorinya itu menjelaskan tentang tingkat bebas resiko plus beta dikali tingkat pengembalian pasar dan dikurangi tingkat bebas resiko. Selain itu, biaya ekuitas itu meliputi tadi tingkat bebas resiko yang saya dapat itu adalah 3%, ditambah 1,5 dari tingkat pengembalian si perusahaan itu setiap tahunnya, dikali 10% dikurang 3%, biaya ekuitasnya adalah meliputi 3% plus 1,5 dikali 7%. Nah, selanjutnya biaya ekuitas 3% ditambah 10,5%. Nah, terakhir adalah biaya ekuitasnya mendapatkan hasil 13%,5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Genta. Untuk yang selanjutnya adalah WACC. WACC atau Weighted Average Cost of Capital. WACC sendiri adalah rata-rata tertimbang dari suatu biaya pinjaman atau biaya utang dan biaya ekuitas dari struktur modal suatu perusahaan atau investasi. Selanjutnya contoh dari WACC tersebut. Untuk sebuah perusahaan dengan struktur modal yang terdiri dari 70% ekuitas dan 30% utang. Biaya ekuitas atau KE diperkirakan sebesar 12% dan biaya utang atau KD adalah 8%. Tingkat pajak perusahaan atau TC adalah 25%. Selanjutnya, langkah-langkah dari perhitungan WACC adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan nilai pasaran ekuitas E dan nilai pasaran utang atau D dari laporan keuangan atau informasi yang terkait. Misalnya, untuk E atau nilai pasaran ekuitas sama dengan 5 juta dan D atau nilai pasaran utang sebesar 2 juta. Selanjutnya, menghitung nilai total perusahaan atau V dengan menjumlahkan nilai pasaran ekuitas atau E dan nilai pasaran utang atau D. Sebagai contoh, V sama dengan E ditambah D sama dengan 5 juta ditambah 2 juta sama dengan 7 juta. Selanjutnya, menentukan biaya ekuitas atau KE. Misalnya, KE sama dengan 12%. Selanjutnya, menghitung bobot ekuitas E per V dengan membagi nilai pasaran ekuitas atau E dengan nilai total perusahaan atau V. Sebagai contoh, bobot ekuitas E per V sama dengan 5 juta dibagi 7 juta sama dengan 0,7143. Selanjutnya, menghitung bobot utang D per V dengan membagi nilai pasaran utang atau D dengan nilai total perusahaan atau V. Sebagai contoh, bobot utang D per V sama dengan 2 juta dibagi 7 juta sama dengan 0,2857. Selanjutnya, mengalihkan biaya ekuitas atau KE dengan bobot ekuitas E per V. Sebagai contoh,
KE dikali E per V sama dengan 12% dikali 0,7143 sama dengan 8,5716%. Selanjutnya mengalihkan biaya utang atau KD dengan bobot utang D per V dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurangi TC. Sebagai contoh, dalam kurung KD dikali D per V dikali dalam kurung 1 min TC sama dengan 8% dikali 0,2857 dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,25 sama dengan menghasilkan nilai 1,7136%. Selanjutnya menjumlahkan hasil perhitungan pada langkah ke-8 dan ke-9 untuk mendapatkan WACC. Untuk contohnya WACC sama dengan dalam kurung KE dikali E per V ditambah dalam kurung KD dikali D per V dikali dalam kurung 1 min TC. Sama dengan dari perkalian KE dengan E per V dihasilkan nilai 8,5716% ditambah dari perkalian KD dengan D per V menghasilkan nilai 1,7136% yang menghasilkan nilai akhir 10,2852%. Dari contoh tersebut biaya modal campuran atau WACC untuk perusahaan tersebut adalah sekitar 10,29%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Haikal. Baik, izin masuk. Setelah mendengarkan penjelasan dari Saudara Arya, Saudara Juanda Oktopasugara, serta Juara Genta Margo Raharjo, kita masuk ke dalam babak akhir, yaitu babak kesimpulan. Dalam presentasi kali ini, kita mengetahui bahwasannya biaya modal atau capital cost merupakan hal yang sangat penting dalam kebutuhan investasi serta keperluan suatu usaha. Lalu di dalam capital cost terdapat loan cost atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai biaya pinjaman, lalu ada equity of cost atau biaya ekuitas, serta WWAC atau biaya modal campuran dalam komponen upaya pembiayaan modal. Dalam hal ini, kita mengetahui ketika kita memiliki modal ataukah kita ingin memberikan modal, kita perlu yang namanya perhitungan. Dan perhitungan itu penting dalam namanya perencanaan investasi. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk lebih baik menyikapi dalam bentuk investasi, lebih cerdas, lebih menghindari risiko, dan mengetahui apa yang kira-kira menjadi risiko ke depannya dan apa yang kira-kira ke depannya menjadi keuntungan bagi kita. Cukup sekian, saya kembalikan kepada teman saya Arya untuk menutup presentasi. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf, dan juga kalau ada masukan-masukan bisa disampaikan lewat secara langsung ataupun lewat komentar. Baik, jangan lupa untuk like-nya, subscribe, dan lain-lain. Terima kasih. Cukup sekian dari kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.